Welcome to my channel Brilian Indra Suara. Mari kita berteman dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang terupdate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku yang berbahagia, tidak terasa kali ini kita sudah memasuki materi ke-22. Tidak terasa kita sudah sejauh ini melaksanakan pembelajaran daring. Dan mari kita tetap melaksanakan pembelajaran daring ini dengan tidak ada beban. Jadi tidak menjadikan pembelajaran daring sebagai beban. Mari kita isi pembelajaran daring ini dengan kegiatan yang bermanfaat. Anak-anak, kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum Ohm. Apa itu hukum Ohm? Nah, kenapa dinamakan hukum Ohm? Ini karena yang menemukan namanya adalah George Simon Ohm. Jadi George Simon Ohm ini adalah spesialis fisika dan matematika dari Jerman yang banyak mengemukakan teori di bidang elektrisitas. Karyanya yang paling dikenal yakni teori mengenai kekerabatan antara aliran listrik, tegangan, dan tahanan konduktor di dalam sirkuit yang umum disebut dengan hukum Ohm. Bagaimana penjelasan lebih lanjutnya? Simak berikut ini. Ya, jadi hukum Ohm itu bunyinya adalah kuat arus dalam suatu rangkaian itu berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaiannya. Jadi saya ulangi, kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaiannya. Untuk lebih jelasnya, kalian simak lab virtual berikut ini. Ya anak-anak, selamat datang kembali di laboratorium virtual atau lab virtual. Kali ini saya akan mensimulasikan bagaimana hukum Ohm itu berlaku. Nah, di hadapan kalian, di layar HP kalian, ini ada V. V itu adalah tegangan. I adalah kuat arus, sedangkan R itu adalah hambatan. Ini di layar HP kalian juga tampak, ini adalah baterai, dan ini adalah bahan atau zatnya. Yang titik-titik ini adalah hambatannya. Oke, di sini ada voltage atau tegangannya, R resistance atau hambatannya. Mari kita otak-atik V dan R-nya. Bagaimana nanti pengaruhnya terhadap I atau kuat arusnya yang di sini. Yang current ini kita lihat ya nanti bagaimana nilainya. Sesuai dengan hukum Ohm tadi, bahwa hukum Ohm itu bunyinya adalah kuat arus itu sebanding dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. Dapat kita simpulkan berarti kalau I-nya itu diperbesar, maka V-nya juga akan diperbesar. Maka kita lihat di lab virtual ini. Sekarang kita naikkan voltage-nya atau tegangannya. Bagaimana dengan kuat arusnya? Kita naikkan ya. Nah, ketika kita naikkan tegangannya, si arusnya ini ternyata juga ikut naik. Nah, sekarang kita turunkan tegangannya. Setelah kita turunkan, dapat kalian lihat kuat arusnya ini juga turun. Nah, jadi ternyata benar apa yang dikatakan hukum Ohm bahwa tegangan atau kuat arus itu sebanding dengan tegangannya. Jadi kalau diperbesar, kuat arusnya ikut besar. Kalau diperkecil, maka kuat arusnya juga akan kecil. Sekarang kita lihat ke bagian yang hambatan. Sesuai dengan hukum Ohm tadi, kalau hambatan berbanding terbalik dengan kuat arus. Coba kita lakukan praktek yang ini tentang hambatan. Oke, hambatannya kita perbesar. Nah, setelah kita perbesar ternyata kuat arusnya ini semakin turun. Nah, setelah hambatannya kita turunkan, nah kuat arusnya malah semakin naik. Nah, kita ulangi lagi. Kita naikkan hambatannya, ternyata kuat arusnya semakin turun. Kita turunkan hambatannya, kuat arusnya malah naik. Nah, ternyata benar apa yang dikatakan hukum Ohm bahwa kuat arus itu berbanding terbalik dengan hambatannya. Nah, ini adalah lab virtual PhET simulation. Baiklah anak-anak, kita kembali lagi ke slide pembahasan tentang hukum Ohm. Kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari rumus hukum Ohm. Dari penjelasan tadi, jika dirumuskan, maka
Nah, seperti ini. Jika dibuatkan segitiga, ada VIR. Apa saja VIR itu? Yang pertama, V itu adalah tegangan dengan satuan volt atau disingkatnya V. Kemudian, R itu adalah hambatan dengan satuan ohm dan simbolnya seperti yang kalian lihat di layar HP kalian. Kemudian I itu adalah kuat arus dengan satuan ampere atau disingkatnya adalah A. Ini adalah rumus untuk mencari hukum Ohm. Nah, bagaimana cara mencari V, I, dan R? Seperti ini. Yang pertama, ketika V ini yang dicari, maka V ini kita tutupi. Maka rumusnya adalah I dikalikan dengan R. Kemudian, apabila I yang dicari, maka rumusnya adalah V dibagi dengan R. Dan kalau R yang dicari, rumusnya adalah V dibagi I. Ini adalah rumus-rumus yang terkait tentang hukum Ohm. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang pertama. Sebuah hambatan 18 ohm dirangkai dengan baterai yang memiliki tegangan 9 volt. Berapakah nilai kuat arus listrik yang mengalir pada hambatan tersebut? Dari soal ini kita tulis dulu apa yang diketahui. Ya, D1 berarti hambatan simbolnya adalah R sebesar 18 ohm. Kemudian tegangan simbolnya adalah V sebesar 9 volt. Lalu di soal ini yang ditanyakan adalah berapa nilai kuat arusnya. Berarti D2-nya adalah I. Berdasarkan segitiga tadi, yang dicari adalah I, maka I kita tutup, maka rumusnya adalah V dibagi R. Maka kita dapat menulis D3-nya. D3-nya maka I sama dengan V dibagi R. Kita masukkan angkanya, V-nya 9, R-nya 18, maka kita sederhanakan sama-sama dibagi 9, maka jawabannya adalah setengah ampere. Berikutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Suatu hambatan 8 ohm dihubungkan dengan baterai. Setelah diukur dengan ampere meter, ternyata kuat arus yang mengalir adalah 2 ampere. Berapakah nilai tegangan pada baterai tersebut? Dari soal ini, kita dapat menulis apa yang diketahui. Yang diketahui di soal adalah hambatan, maka simbolnya adalah R. Kemudian, arus yang mengalir, simbolnya adalah I. Yang di soal yang ditanyakan adalah nilai tegangan, maka yang ditanyakan adalah V-nya. Dari rumus segitiga yang awal tadi saya jelaskan, maka kalau V yang dicari, maka V kita tutupi. Seperti ini. Maka rumusnya adalah I dikalikan dengan R. Maka kita dapat menulis D3-nya, maka V sama dengan I dikalikan dengan R. Kita masukkan angkanya, I-nya 2, R-nya 8. 2 dikali 8 sama dengan 16, jangan lupa satuannya yaitu volt. Cukup mudah bukan anak-anak? Nanti kalau kalian kurang paham bisa kalian ulangi lagi. Selanjutnya kita masuk ke materi hambatan kawat, jadi masih ada hubungannya tentang hambatan. Nah, tahukah kamu setiap bahan itu memiliki kemampuan yang berbeda dalam menghantarkan listrik? Kemampuan tersebut bergantung pada nilai hambatan jenis suatu benda atau bahan. Ini dapat kalian lihat gambar di sampingnya ini adalah gambar kawat atau serabut pada kabel ya. Jadi di dalam kabel itu ada serabut yang mengisinya. Nah, ini adalah tembaga. Ada yang membungkusnya. Nah, yang membungkus ini namanya adalah isolator. Sedangkan yang di dalamnya yang menghantarkan ini namanya adalah konduktor. Faktor yang mempengaruhi hambatan kawat itu ada 3. Yang pertama, hambatan jenis kawat itu sendiri. Yang kedua adalah panjang kawat. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah luas penampang kawat. Jadi ada hambatan jenis, panjang kawat, dan luas penampangnya. Jika dirumuskan, maka R sama dengan rhoela. Cara menghafalkannya ya. Jadi yang seperti huruf P ini adalah rho. Jadi rumusnya hambatan kawat itu R sama dengan rho dikali L dibagi dengan A. Ya, jadi hambatan kawat simbolnya sama dengan hambatan yaitu R. R itu hambatan kawat, satuannya adalah ohm. Hambatan jenis kawat, satuannya adalah ohm meter. Dan L itu adalah panjang kawat, satuannya meter. Dan A itu adalah luas penampang kawat dengan satuan meter persegi. Kemudian kita masuk ke contoh soalnya. Sebuah kawat aluminium yang memiliki panjang 2 kali 10 pangkat negatif 1 meter
dan luas penampang 2 kali 10 pangkat negatif 4 meter persegi, jika diketahui hambatan jenis aluminium adalah 2,8210 kali 2,82 kali 10 pangkat negatif 8 ohm meter, tentukan besarnya hambatan listrik yang dimiliki oleh kawat tersebut. Yang pertama, jangan lupa kita tuliskan dulu yang diketahui. Yang diketahui di soal yang pertama adalah ini. Sebuah kawat memiliki panjang. Panjang kan tadi simbolnya adalah L. Kemudian luas penampang simbolnya adalah A. Dan hambatan jenis simbolnya adalah Rho. Yang ditanyakan di soal adalah hambatan listriknya, maka D2-nya adalah R. Kemudian kita masukkan ke rumusnya. R sama dengan Rho-ela. Rho kali L dibagi A. Kita masukkan angkanya, Rho-nya 2,82 kali 10 pangkat negatif 8, L-nya 2 kali 10 pangkat negatif 1, dan A-nya 2 kali 10 pangkat negatif 4. Nah, kemudian kita dapat mencoret angkanya. Nah, ini 2 dengan 2 dapat kita coret. Kemudian jangan lupa ada bilangan berpangkat seperti di listrik statis kemarin. Kalau ada bilangan berpangkat gini dapat kita tambahkan. Kalau bilangan berpangkatnya dikali, maka ini dapat ditambahkan seperti ini. Negatif 8 ditambah negatif 1. Maka karena ini tandanya sama, saya jelaskan ini ya, supaya lebih jelas. Karena ini ada tanda yang berdekatan, maka kita jadikan 1. Jadi positif kali negatif hasilnya adalah negatif. Maka negatif 8, negatif 1, utang 8, utang lagi 1, maka hasilnya adalah negatif 9. Kemudian, nah, kita masukkan lagi ya. Oke, selanjutnya setelah itu hasilnya bilangan berpangkatnya kan 10 pangkat negatif 9. Ini negatif 9 kita taruh di sini. Kemudian ada pangkat lagi, ada bilangan berpangkat. Apabila ada bilangan berpangkat pada pembagian, maka bilangan berpangkatnya ini dapat kita kurangi seperti ini. Nah, negatif 9 dikurangi negatif 4. Nah, ini karena ada tanda yang bersebelahan, dapat kita jadikan 1. Negatif kali negatif, hasilnya adalah positif. Kemudian, negatif 9 positif 4, utang 9 dibayar 4, maka hasilnya adalah negatif 5. Maka, dapat kita ketahui R-nya adalah 2,82 kali 10 pangkat negatif 5 ohm. Cukup mudah bukan anak-anak? Nah, kali ini tugas kalian mencari ini ya, diketahui nilai tegangan pada suatu rangkaian sebesar 24 volt dan nilai arus yang terbaca pada ampere meter sebesar 10 ampere. Berapakah nilai hambatannya? Kalian tulis di buku tugas kalian atau di kertas, jangan lupa di atasnya kalian tulis nama kelas dan nomor absen. Kemudian jika sudah selesai, kalian foto dan kirim ke link tugas hari ini. Token tugas pada hari ini adalah UJ78PD. Ya, kalian masukkan token tugasnya dan kalian kirim. Cukup sekian materi pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.